Suara tetesan air dari pipa di sudut bengkel menjadi satu-satunya bunyi malam itu. Lampu gantung berayun pelan, menciptakan bayangan samar di dinding yang berdebu. Aku masih duduk di dekat mobil yang belum selesai dirakit, memeriksa catatan kerja hari ini. Semua sudah pulang kecuali aku. Dan dia, Tony, berjalan mendekat dengan seragam yang masih berlumur oli. Tangannya kotor, tapi caranya menatapku tenang, seperti malam yang enggan berakhir. Masih belum istirahat. Suaranya berat, tapi hangat. Aku tersenyum tanpa menoleh. Belum, mesin ini belum sempurna. Ia duduk di sebelahku. Cukup dekat sampai aku bisa mencium aroma bensin yang bercampur sabun cuci tangan. Tiba-tiba ia mengulurkan tangan, menyingkirkan serpihan logam kecil dari telapak tanganku. "Kalau terus kerja sampai begini, nanti kamu malah luka," katanya pelan. Aku menatap tangannya yang masih menggenggam jemariku. Dingin, tapi entah kenapa terasa menenangkan. Beberapa detik kami diam, hanya suara kipas dan detak waktu. Lalu ia melepaskan genggamannya perlahan, menatapku dengan senyum tipis. "Biar aku bantu. Kamu sudah kerja cukup keras hari ini." Aku tidak menjawab, tapi saat ia berdiri di belakangku, menyalakan mesin perlahan, cahaya lampu mobil memantul di wajahnya. Dan entah mengapa, di tengah sepinya bengkel, aku merasa bahwa disinilah segalanya akan mulai berubah. Namaku Susi Anindita, 39 tahun. Aku CEO dari bengkel Garuda Motor Works, bengkel mobil dan suku cadang terbesar di kota ini. Setiap pagi, aku tiba di kantor pukul 7. Karyawan sudah menunggu dengan seragam biru, dan suara mesin sudah bergema bahkan sebelum matahari naik sempurna. Hidupku tampak sempurna. Aku punya rumah besar, mobil mewah, karyawan setia, dan bisnis yang stabil. Tapi setiap kali aku menatap kursi kosong di ruang rapat, kursi yang dulu ditempati suamiku, selalu ada rasa aneh. Seolah hidupku hanya penuh pencapaian tanpa arah untuk merasa bahagia. Aku tidak pernah membayangkan akan menjadi pemimpin bengkel. Awalnya aku hanya menemani suamiku mengurus administrasi. Tapi setelah ia pergi, aku terpaksa turun langsung ke lapangan. Banyak yang meragukanku waktu itu. Katanya perempuan tak akan sanggup memimpin ratusan montir laki-laki. Tapi nyatanya aku bisa. Dan aku tidak hanya bisa, aku sukses besar. Meski begitu, ada sesuatu yang hilang. Aku tidak tahu apa tepatnya. Mungkin rasa tenang. Mungkin seseorang untuk sekadar menemaniku minum kopi di tengah tumpukan laporan servis. 3 tahun berlalu dan kesibukan menjadi alasan untuk tidak merasa sepi. Hingga suatu pagi, manajer HR datang ke ruanganku membawa map berisi berkas lamaran. "Bu Susi, kita kekurangan montir. Banyak pelanggan baru dan lemburan sudah terlalu padat," katanya. Aku membuka berkas itu satu persatu, nama-nama asing, beberapa dengan pengalaman minim. Lalu mataku berhenti pada satu nama, Tony Setiawan. Aku terpaku. Nama itu seperti membuka lembar lama yang sudah kulipat rapat. Tony, pria yang dulu kucintai semasa kuliah di Jogja. Pria yang dulu menemaniku menyusun proyek akhir tentang otomotif sebelum tiba-tiba pergi ke luar negeri tanpa pesan apapun. Setelah itu, aku tak pernah mendengar kabarnya lagi. Aku menatap foto di lamaran itu. Rambutnya sedikit beruban, wajahnya lebih matang. Tapi tatapannya masih sama, tegas dan tenang. Dia melamar sebagai montir umum. Aku sempat berpikir, mungkinkah ini kebetulan atau dia tahu bengkel ini milikku? Aku menandatangani surat panggilan wawancara tanpa berpikir panjang. Entah apa yang membuatku begitu yakin, tapi hatiku berdebar aneh setelah sekian lama. Hari wawancara tiba. Aku menunggu di ruang AR sambil pura-pura sibuk membaca laporan. Tony datang mengenakan kemeja sederhana dan membawa map lusuh.
Ketika matanya bertemu denganku, ekspresinya berubah, antara kaget dan tidak percaya. Ia berdiri kaku, menatapku lama. "Aku nggak menyangka ketemu kamu di sini," katanya pelan. Aku hanya tersenyum tipis. "Aku juga nggak menyangka kamu yang melamar ke sini." Hening sebentar. Suara mesin dari bengkel utama terdengar sayup. "Aku cuma ingin kerja, Sus. Aku butuh tempat yang bisa kutangani langsung," katanya mantap. Aku mengangguk tanpa banyak tanya. Aku ingin tahu alasannya, tapi aku menahan diri. Setelah wawancara singkat, AR bertanya, apakah aku yakin ingin menerimanya? Aku menjawab tanpa ragu, "Terima dia, mulai minggu depan." Malam itu, aku duduk sendirian di ruang kerja. Di luar hujan turun pelan, membasahi atap bengkel. Entah kenapa, aku merasa hari itu menandai sesuatu, seperti mesin lama yang tiba-tiba menyala kembali setelah lama diam. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Yang aku tahu hanya satu. Hidupku yang tenang baru saja diguncang oleh masa lalu yang datang dalam wujud montir baru bernama Tony Setiawan. Dan untuk alasan yang belum ku mengerti, aku sama sekali tidak menyesal. Sudah seminggu sejak Tony mulai bekerja di bengkelku. Sejak hari pertama aku memperhatikan caranya bekerja. Tenang, presisi, dan berbeda dari montir lain. Ia selalu memastikan setiap baut terpasang sempurna. Setiap suara mesin ia dengar seolah seperti bahasa yang hanya dia pahami. Karyawan lain cepat menaruh hormat padanya, meski sebagian hanya pura-pura. Aku tahu ada yang tidak suka. Mereka menganggap Tony terlalu cepat dekat denganku, dan itu memicu bisik-bisik kecil di sudut bengkel. Tapi aku pura-pura tidak dengar. Hari itu suasana bengkel lebih sibuk dari biasanya. Kami baru saja mendapat kontrak besar dari perusahaan taksi kota, perbaikan puluhan mobil sekaligus. Aku memeriksa laporan di ruang kantor saat manajer lapangan datang tergesa-gesa. "Bu Susi, kita punya masalah besar. Salah satu mobil pelanggan VIP rusak total setelah servis." Aku menatapnya tak percaya. "Bagaimana bisa? Mobil baru diambil 2 jam lalu." "Betul, Bu. Sekarang pelanggan itu marah besar. Katanya mesin macet di tengah jalan tol. Dia sudah mengunggahnya ke media sosial." Aku segera turun ke bengkel. Para montir berkumpul panik. Mobil yang bermasalah baru saja ditarik kembali. Kap mesinnya terbuka dan aku melihat asap tipis keluar. "Siapa yang pegang servis ini?" tanyaku tegas. Salah satu montir muda menunjuk ragu-ragu. "Itu bagian Tony, Bu." Jantungku berdegup cepat. Semua mata langsung tertuju padanya. Tony berdiri di dekat mobil itu. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam seperti sedang berpikir keras. "Tony?" Aku mendekat, menatapnya langsung. "Apa yang terjadi?" Ia membuka catatan servisnya tanpa gugup sedikit pun. "Saya yakin semua sudah sesuai prosedur. Tapi ada yang janggal di sini, Bu." Tangannya menunjuk ke bagian tertentu di mesin. "Baut ini berbeda ukuran. Ini bukan yang saya pasang." Aku menyipitkan mata. "Maksud kamu?" "Mesin ini sudah diutak-atik setelah saya selesaikan," katanya tenang. "Kalau saya boleh bongkar ulang, saya bisa buktikan." Sebagian montir saling pandang. Beberapa berbisik pelan. Ada yang tampak gelisah. Aku memberi izin. "Baik, bongkar." Ia mengambil peralatannya. Dalam waktu singkat, ia menunjukkan bahwa ada beberapa komponen yang diganti dengan suku cadang murah. Jelas bukan standar bengkel kami. Semua terdiam. Manajerku menatapku lalu Tony. "Tapi siapa yang berani lakukan ini?" Aku menatap wajah-wajah di sekelilingku. Beberapa menunduk, pura-pura sibuk membersihkan tangan. Tony tidak bicara lagi, hanya menatapku seolah berkata tanpa suara. Ada yang tidak beres di dalam timmu sendiri. Aku tahu betul apa artinya. Seseorang di bengkelku mencoba menjatuhkan nama baik kami, dan kini menodai reputasi yang kubangun selama bertahun-tahun. Sore itu aku duduk di ruanganku sendirian. Laporan sudah kukumpulkan, pelanggan sudah kutenangkan, tapi kepalaku tak berhenti berputar. Mengapa hal ini bisa terjadi di waktu yang sama dengan kedatangan Tony? Apakah ia memang datang membawa solusi, atau justru membawa badai yang belum aku pahami? Malamnya aku turun lagi ke bengkel. Hanya lampu neon yang menyala samar.
Dan di sana pun aku melihat Tony masih bekerja. Ia sedang memperbaiki mesin lain. Tangannya kotor oleh oli. "Masih belum pulang?" tanyaku. Ia menoleh dan tersenyum kecil. "Kalau semua mesin belum tenang, saya juga belum bisa tenang, Bu." Aku menatapnya lama. Entah kenapa kalimat sederhana itu membuatku sulit berpaling. Dan tanpa sadar, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa ada seseorang yang bisa kupercaya. Tapi aku tidak tahu, malam itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih rumit. Seseorang di bengkelku sedang bermain kotor, dan aku baru saja membuka pintu menuju permainan yang bisa menghancurkan segalanya, termasuk aku dan mungkin juga Tony. Sejak insiden mobil rusak itu, suasana bengkel berubah drastis. Karyawan bekerja lebih hati-hati, tapi suasana jadi tegang. Setiap kali aku masuk ke area kerja, obrolan langsung berhenti. Semua pura-pura sibuk, padahal aku tahu mereka sedang membicarakan sesuatu. 3 hari berlalu, dan aku masih belum menemukan siapa yang sengaja menukar komponen itu. Namun, gosip baru mulai menyebar. Gosip yang lebih berbahaya. Aku mendengarnya pertama kali dari sekretarisku, Mira. "Bu, maaf kalau saya lancang," katanya hati-hati. Tapi beberapa montir bilang, mungkin kejadian tempo hari bukan sabotase, tapi kesalahan Pak Tony sendiri. Aku menatapnya tajam. "Dari mana kamu dengar itu?" "Dari bagian logistik, Bu. Katanya ada yang melihat Pak Tony menutup kap mesin mobil itu sebelum servis selesai. Mereka bilang, sepertinya dia sengaja ingin cari perhatian, Ibu." Aku terdiam. Rasanya ada sesuatu yang menusuk di dada. Bukan karena gosip itu, tapi karena aku tahu, sekali reputasi rusak, sulit diperbaiki, dan gosip di bengkel bisa menyebar lebih cepat dari oli yang tumpah. Sore itu aku memanggil Tony ke ruanganku. Ia datang dengan wajah serius, membawa map catatan kerja. "Ada apa, Bu?" Aku mengatur napas. "Aku dengar ada gosip yang menyebut kamu penyebab kerusakan mobil pelanggan." Ia tidak tampak kaget. "Saya juga dengar, Bu. Dan kamu diam saja. Kalau saya sibuk meladeni setiap fitnah, saya nggak akan sempat kerja." Aku menatapnya lama. Jawabannya terlalu tenang. Tapi di balik ketenangan itu, aku tahu ia terluka. Aku bisa melihatnya dari matanya. Sama seperti dulu, saat ia berusaha menyembunyikan rasa kecewa waktu kami berpisah di masa kuliah. "Aku percaya kamu," kataku pelan. Tony menatapku, kali ini dengan tatapan yang sulit dijelaskan. "Terima kasih, Susi." Aku tersenyum, tapi senyum itu tak lama bertahan. Beberapa detik kemudian, manajer lapangan mengetuk pintu ruanganku dengan wajah pucat. "Bu Susi, mohon maaf, saya baru dapat laporan. Ada video yang beredar di grup karyawan. Isinya tentang Pak Tony." Aku berdiri spontan. "Video apa?" "Video CCTV, Bu, dari ruang servis. Tapi sepertinya sudah diedit. Isinya memperlihatkan seolah-olah Pak Tony menukar komponen mobil sebelum dikembalikan ke pelanggan." Dadaku terasa sesak. Aku meminta video itu segera dikirim ke laptopku. Begitu kulihat, darahku seakan berhenti mengalir. Video itu tampak meyakinkan. Tapi aku tahu, rekaman itu dipotong di bagian penting. "Siapa yang sebarin ini?" tanyaku tegas. "Belum tahu, Bu. Tapi dari pola penyebarannya, kemungkinan dari internal." Aku menatap layar laptop lama sekali. Kalau video ini sampai keluar dari grup, nama baik bengkel bisa hancur. Dan kalau aku tidak bertindak cepat, orang pertama yang disalahkan adalah dia. Malam itu aku memutuskan untuk memanggil semua kepala divisi, rapat darurat. Namun yang mengejutkan, saat aku menuju ruang rapat, aku melihat sesuatu yang tak kusangka. Tony sedang berdiri di dekat salah satu mobil, berbicara dengan seorang montir senior bernama Jeffrey. Nada suara mereka tegang. Begitu aku mendekat, Jeffrey langsung pergi tanpa bicara. Aku menatap Tony. "Apa yang barusan?" Ia menjawab singkat. "Tidak penting, Bu. Tapi saya rasa saya tahu siapa yang ingin menjatuhkan saya." Aku menatapnya serius. "Kamu yakin?" Ia mengangguk. "Iya, tapi saya butuh waktu untuk buktikan." Malam itu kami duduk lama di bengkel membahas setiap data servis, laporan logistik, dan CCTV. Untuk pertama kalinya aku melihat sisi lain Tony. Cerdas, analitis, dan sabar.
Ia menatap layar komputer dengan mata tajam, sementara aku duduk di sampingnya. Entah kenapa saat jarak kami begitu dekat, aku bisa merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan sejak lama. Rasa aman. Ketika malam semakin larut, ia berkata pelan, "Susi, apapun yang terjadi nanti, jangan dulu percaya siapapun, termasuk saya. Sampai kamu sendiri buktinya." Aku menatapnya heran. "Apa maksudmu?" Dia tidak menjawab. Ia hanya berdiri menatap bengkel yang sepi. "Ada hal yang belum kamu tahu tentang tempat ini, dan tentang saya." Aku terdiam. Kalimat itu terdengar seperti peringatan, atau mungkin janji akan kebenaran yang akan segera mengubah segalanya. Dan tanpa aku sadari, malam itu menjadi awal dari sebuah pengakuan besar yang akan mengguncang seluruh hidupku. Keesokan paginya, aku datang lebih awal dari biasanya. Bengkel masih sepi, hanya suara kipas besar yang berputar pelan. Aku duduk di ruanganku sambil memandangi layar laptop. Video itu masih terputar berulang kali. Setiap detik kulihat dengan teliti. Aku mencari celah, sesuatu yang bisa membuktikan kalau rekaman itu palsu. Tapi yang kutemukan justru hal lain. Di detik ke-43, pantulan bayangan seseorang tampak di kaca mobil. Bukan Tony. Aku memperbesar gambar. Tubuhnya lebih kecil, memakai topi, dan jam tangannya memantulkan cahaya. Aku tahu betul jam tangan itu, karena aku berikan sebagai penghargaan karyawan terbaik 2 bulan lalu. Namanya Jeffrey. Aku bersandar, menarik nafas panjang. Tony benar, Tony tidak bersalah. Tapi kenapa Jeffrey melakukannya? Hari itu aku memanggil Jeffrey ke ruanganku. Ia tampak gelisah tapi berusaha tersenyum sopan. "Ada yang ingin ibu bicarakan?" Aku membuka laptop dan menampilkan video itu di hadapannya. "Aku mau kamu jelaskan, kenapa di detik ke-43, bayangan di kaca itu terlihat seperti kamu?" Wajahnya langsung berubah. "Bu, saya enggak." Aku memotong cepat. "Aku enggak menuduh. Aku hanya tanya, kamu di mana waktu itu?" Ia menunduk. "Di ruang servis, Bu. Tapi saya cuma lewat." "Lewat atau sedang mengubah komponen mobil pelanggan?" Ia tidak menjawab. Aku tahu dia berbohong. Tapi aku menahan diri. Aku ingin tahu seberapa jauh ia akan bermain. "Baik," kataku tenang. "Kalau begitu aku minta kamu bantu aku dan Tony periksa semua rekaman CCTV lainnya. Kita pastikan kebenarannya." Wajahnya pucat. Ia hanya mengangguk pelan, lalu keluar tanpa bicara. Beberapa menit kemudian Tony datang. "Kamu memanggil saya, Bu?" Aku menunjukkan layar laptop. Aku tahu siapa yang di video itu. Ia mendekat, matanya menajam. "Siapa?" "Jeffrey." Ia menatapku lama lalu menggeleng pelan. Aku sudah menduga, tapi masalahnya Jeffrey bukan pemain tunggal. Aku mengeringit. "Maksudmu dia bukan otak di balik semua ini?" "Ada seseorang yang menyuruhnya." Aku terdiam. "Dari mana kamu tahu?" Tony tidak langsung menjawab. Ia menarik kursi dan duduk. "Susi, sebelum aku melamar kerja di sini, aku sempat ditawari posisi di bengkel pesaingmu. Mereka mau bayar tinggi, asal aku bantu cari tahu sistem internal Garuda Motorworks." Aku tolak. Tapi setelah itu aku dengar kabar ada seseorang dari dalam yang justru mengambil tawaran itu. Aku membeku. "Serius?" "Dan aku rasa orang itu sedang berusaha menjatuhkanmu dari dalam." Aku tak bisa bicara. Semua hal yang kukira aman tiba-tiba terasa rapuh. Selama ini aku sibuk membangun reputasi bengkel, tapi aku lupa bahwa musuh tidak selalu datang dari luar. "Susi," katanya pelan. "Aku bisa bantu cari tahu siapa dalangnya, tapi aku butuh akses penuh ke sistem gudang dan data servis." Aku ragu sejenak. Itu data penting, sangat sensitif. Tapi cara bicaranya membuatku yakin. "Baik," jawabku. Akhirnya aku beri akses penuh. "Tapi hati-hati, jangan ada yang tahu, termasuk manajer." Ia menatapku lalu tersenyum tipis. "Aku nggak akan kecewakan kamu." Malamnya aku melihat Tony masih di bengkel. Ia duduk di depan komputer dengan beberapa berkas terbuka. "Aku membawa 2 gelas kopi. Untuk kamu," kataku pelan. Ia menatapku sejenak sebelum mengambilnya. "Terima kasih, Bu. Sudah kubilang, jangan panggil aku Bu."
kalau hanya kita berdua. Ia tersenyum. Kali ini lebih tulus. Baik, Susi. Kami terdiam beberapa saat. Hanya suara keyboard dan jam dinding yang terdengar. Aku memperhatikan wajahnya di bawah cahaya lampu neon. Ia tampak lelah, tapi fokus. Kenapa kamu kembali, Tony? Tanyaku tiba-tiba. Sejak malam itu, setiap detik di bengkel terasa seperti berjalan di atas kaca. Aku tersenyum di depan karyawan, tapi pikiranku tidak pernah tenang. Nama Arman terus berputar di kepala. Supervisor yang selama ini ku percaya, yang dulu ikut suamiku membangun bengkel dari nol, kini terlibat dalam akses ilegal yang bisa menghancurkan kami. Tapi aku tidak bisa langsung menuduh. Satu langkah salah, seluruh tim bisa retak. Jadi aku dan Tony memutuskan untuk menyelidikinya diam-diam. Kami bekerja seperti dua orang asing di siang hari dan seperti sekutu di malam hari. Setiap malam setelah semua pulang, kami duduk di depan komputer memeriksa log sistem dan data transaksi. Ternyata selama 2 bulan terakhir, ada beberapa pembelian suku cadang dari supplier palsu yang memakai nama bengkel kami. Semua disetujui dengan tanda tangan digital Arman. Dia memanfaatkan reputasi kamu untuk menyalurkan barang murahan, kata Tony sambil menatap layar. Kalau pelanggan tahu, ini bisa jadi bencana. Aku menghela nafas. Dan semua bukti mengarah ke dia. Tapi yang membuatku bingung, kenapa? Arman punya gaji besar, bonus tinggi, dan posisi stabil. Mana mungkin ia berbuat kotor? Dia bukan tipe orang yang butuh uang cepat, gumamku. Tony menatapku. Mungkin bukan uang yang dia cari. Kata-kata itu menghantam pikiranku. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku memandangi foto lama di mejaku. Foto aku, suamiku, dan Arman. Mereka bersahabat dekat. Bahkan dulu aku dan suamiku sering bercanda bahwa Arman seperti bagian dari keluarga kami. Tapi sekarang, melihat fotonya saja membuat dadaku terasa sesak. Keesokan harinya aku memutuskan untuk bicara langsung. Aku memanggil Arman ke ruanganku. Ia datang dengan senyum ramah seperti biasa. Pagi Bu, ada yang bisa saya bantu? Aku menatapnya. Aku cuma mau tanya sesuatu. Kamu masih setia sama bengkel ini kan? Pertanyaan apa itu, Bu? Tentu saja. Aku tersenyum tipis. Bagus, karena belakangan banyak hal aneh terjadi di sistem kita. Aku cuma ingin tahu, apakah kamu tahu sesuatu tentang itu? Senyumnya menurun sedikit. Aneh gimana, Bu? Aku menatap matanya. Akses ilegal, pembelian fiktif, barang palsu. Hening beberapa detik. Aku memperhatikan reaksi wajahnya. Tidak panik, tapi terlalu tenang. Kalau Ibu curiga sama saya, silahkan periksa semua data saya, katanya datar. Saya nggak punya apa-apa yang disembunyikan. Aku tidak menjawab. Saat ia keluar dari ruangan, aku melihat tangannya sedikit gemetar. Dan itulah yang justru membuatku yakin ia sedang berbohong. Malamnya, Tony datang membawa sesuatu. Sebuah amplop berisi foto dan dokumen. Ini yang kamu minta, katanya. Apa ini? Data pribadi Arman. Aku punya teman di kepolisian yang bantu sedikit. Aku membuka isinya.
Ada catatan rekening dan satu foto lama. Foto itu membuatku nyaris menjatuhkan amplop. Foto suamiku bersama Arman di depan sebuah papan nama bengkel lain. Bengkel milik pesaing terbesarku. Ini diambil 2 tahun lalu, kata Tony. Sebelum suamimu meninggal, Arman sudah menjalin kerjasama diam-diam dengan pihak sana. Aku menatapnya tak percaya. Kamu yakin? 100%. Mereka mengembangkan sistem servis cepat yang mirip dengan konsep bengkel kamu. Tapi setelah itu, proyeknya hilang. Aku pikir berhenti di sana. Tapi ternyata tidak. Aku terdiam lama. Selama ini aku pikir Arman hanya rekan kerja yang setia. Ternyata ia adalah bagian dari rencana besar untuk menyalin dan menjatuhkan bisnis yang aku perjuangkan. Namun sebelum aku sempat merapikan pikiranku, Tony tiba-tiba berkata, "Susi, ada satu hal lagi yang harus kamu tahu, dan ini mungkin lebih berat dari yang kamu kira." Aku menatapnya. "Apa lagi?" Ia menarik napas dalam. Orang yang menawariku kerja di bengkel pesaing dulu adalah Arman sendiri. Aku terpaku. Dunia seakan berhenti berputar. Dia tahu aku pernah dekat sama kamu. Dia bilang kalau aku mau kerja sama dia bisa bantu aku balas masa lalu. Aku nggak ngerti maksudnya waktu itu. Tapi sekarang aku sadar, dia ingin kamu kehilangan kepercayaan pada siapapun, termasuk aku. Aku bersandar di kursi menatap langit-langit. Semua potongan mulai menyatu, tapi hasilnya lebih menyakitkan dari yang kubayangkan. "Berarti semua ini sudah direncanakan jauh sebelum kamu datang," kataku pelan. Tony mengangguk. "Iya, tapi aku nggak akan biarin dia menang." Kami saling tatap. Dalam diam itu ada keputusan yang sama. Kami harus menghentikan Arman dengan cara apapun. Namun malam itu juga ketika Tony pulang lebih dulu, aku menerima sebuah pesan anonim di ponselku. "Hati-hati dengan montir barumu. Dia bukan seperti yang kamu kira." Aku menatap layar itu lama. Dingin menjalar di punggungku, karena entah kenapa aku merasa pesan itu bukan dari Arman. Dan mungkin kali ini aku sedang berperang melawan dua sisi yang sama-sama menyembunyikan rahasia. Aku menatap layar ponsel itu berkali-kali. Pesan anonim itu hanya satu kalimat pendek, tapi cukup untuk membuat kepalaku berputar semalaman. "Hati-hati dengan montir barumu. Dia bukan seperti yang kamu kira." Aku mencoba mengabaikannya. Tapi semakin aku mencoba, semakin pesan itu terasa benar-benar disengaja untuk mengganggu pikiranku. Tony datang ke kantor pagi-pagi, membawa laporan hasil audit internal. Wajahnya tenang seperti biasa, tapi matanya sedikit lelah. "Aku sudah dapat beberapa bukti tambahan soal Arman," katanya sambil menyerahkan map. Aku menerima dokumen itu, tapi entah kenapa tanganku terasa dingin. "Tony," kataku perlahan, "bolehkah aku tanya sesuatu? Kenapa kamu tiba-tiba kembali ke Indonesia dan langsung melamar di bengkelku?" Ia tampak terkejut sejenak. "Kenapa kamu tanya begitu?" "Aku cuma ingin tahu, karena semalam aku dapat pesan aneh." Ia menatapku dengan ekspresi sulit ditebak. "Pesan dari siapa?" "Nomor tidak dikenal. Isinya menyuruhku hati-hati sama kamu." Ia tertawa pendek, tapi tanpa senyum. Klasik. Kalau bukan Arman yang kirim, pasti orang suruhannya. Dan kalau ternyata bukan, tatapan matanya berubah serius. "Kamu curiga?" Aku menelan ludah. Aku tidak bilang curiga. Aku hanya tidak mau salah percaya. Ia menatapku lama lalu menunduk. "Aku mengerti. Tapi biar kamu tahu, aku datang ke sini bukan karena kebetulan. Aku memang cari kamu. Aku mau menebus kesalahan lama." "Kesalahan apa?" tanyaku. "Waktu kuliah dulu aku pergi tanpa pamit. Aku pikir aku melakukan hal yang benar. Tapi ternyata aku salah. Dan waktu aku dengar suamimu meninggal, aku sadar aku terlambat untuk segalanya. Kecuali untuk minta maaf. Aku terdiam. Aku harus percaya atau tidak. Sebelum sempat bertanya lebih jauh,
Suara gaduh terdengar dari luar. Kami berdua keluar. Beberapa montir berkumpul di depan ruang servis. Tampak cemas. Salah satu mobil pelanggan VIP lagi-lagi rusak parah. Tapi kali ini bukan mesin yang bermasalah, melainkan sistem rem yang tidak berfungsi sama sekali. Seorang montir muda panik. "Bu Susi, nggak ngerti. Mobil ini baru diservis kemarin. Semua dicek. Tapi pas dites, remnya blong." Aku mendekat. "Siapa yang terakhir pegang mobil ini?" Montir itu menunjuk ragu-ragu. "Pak Tony, Bu. Beliau yang tes akhir." Semua mata langsung beralih pada Tony. 1 detik saja, suasana berubah. Beberapa montir mulai berbisik, dan aku bisa mendengar nada curiga di antara mereka. Aku menatap Tony, berharap ia segera menjelaskan. Tapi ia hanya diam. Matanya menatap ke arah mobil dengan ekspresi yang sulit diterka. "Benar kamu yang pegang mobil ini terakhir?" Tanyaku perlahan. "Iya," jawabnya tenang. "Tapi aku nggak sempat cek rem. Aku baru balik dari gudang waktu itu." "Dan siapa yang sempat ke mobil ini selain kamu?" Ia menggeleng. "Nggak tahu." Hening. Semua seperti menunggu aku mengambil keputusan. Akhirnya aku berkata, "Bawa mobil ini ke ruang pemeriksaan. Kita cek bersama. Aku mau lihat sendiri." Kami bertiga, aku, Tony dan Arman, berdiri di sisi mobil. Arman tampak sedikit gugup. Ketika kap mobil dibuka, ada sesuatu yang langsung menarik perhatianku. Salah satu baut pada sistem rem sudah dilepas separuhnya. Sengaja. Aku menatap Tony. "Kamu lihat ini?" Ia mengangguk, rahangnya mengeras. "Iya, ini sabotase lagi." Arman memotong cepat. "Tapi siapa yang bisa akses mobil ini selain dia? Semua orang tahu kuncinya dipegang Pak Tony." Aku menoleh cepat. "Maksud kamu apa, Arman?" "Saya cuma bilang fakta, Bu. Sepertinya kejadian ini anehnya selalu muncul setelah beliau ikut tangan." Aku bisa melihat jelas bahwa itu tuduhan halus. Tony menatapnya dingin. "Kalau kamu punya bukti, tunjukkan. Jangan asal bicara." Arman tersenyum tipis. "Bukti nanti bisa dicari. Tapi reputasi kalau sudah rusak, susah diperbaiki." Kalimat itu sengaja ia lontarkan di depan para montir. Dan aku tahu itu cukup untuk memicu keraguan di kepala mereka. Sore itu bengkel menjadi hening. Tony memutuskan lembur sendirian untuk memeriksa semua mobil yang sudah diservis. Aku menatapnya dari balik jendela ruanganku. Ia tampak letih tapi tetap fokus bekerja, seperti berusaha membuktikan sesuatu. Malam semakin larut. Aku turun membawa segelas teh hangat. "Masih kerja?" Ia tersenyum samar. "Masih. Kayaknya seseorang benar-benar nggak pengen aku tenang di sini." Aku mendekat, menyerahkan teh. Aku juga nggak tenang. Ia menatapku. "Kamu masih ragu padaku?" Aku diam beberapa detik. Aku ingin percaya, tapi semua bukti seperti memojokkan kamu. Ia menatapku lama, lalu berkata pelan, "Kalau begitu, biarkan aku buktikan dengan caraku." "Bagaimana caramu?" Ia menatap layar komputer bengkel. "Aku akan temukan siapa pelakunya. Tapi untuk itu mungkin aku harus melakukan sesuatu yang kamu gak akan suka." Aku menatapnya heran. "Apa maksudmu?" Ia hanya menjawab, "Percaya sama aku 1 kali lagi saja, Susi. Kalau aku salah, aku akan pergi." Dan malam itu ia meninggalkan bengkel tanpa menjelaskan rencananya. Aku berdiri sendirian di bawah cahaya lampu bengkel yang mulai redup, dengan satu pikiran yang terus menghantui. Entah siapa yang berbohong padaku kali ini, tapi aku tahu permainan ini baru saja naik ke level yang lebih berbahaya. Sejak malam Tony pergi tanpa penjelasan, suasana bengkel berubah.
Beberapa montir mulai berbisik. Ada yang bilang ia kabur karena takut diselidiki. Ada pula yang bilang ia sedang bekerja sama dengan pesaing. Dan yang paling membuatku tidak tenang, Arman terlihat terlalu tenang. Ia datang setiap hari dengan senyum kecil dan sikap sopan, seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi setiap kali aku menatap matanya, aku tahu ada sesuatu yang ia sembunyikan. Bu Susi, bengkel kita lagi ramai banget minggu ini, tapi sepertinya Tony tidak masuk-masuk ya? Aku menjawab singkat. Dia sedang mengurus sesuatu. Arman mengangguk. Semoga saja bukan sesuatu yang merugikan bengkel ini. Kalimatnya terdengar ringan, tapi jelas mengandung sindiran. Hari ketiga tanpa kabar, aku mulai khawatir. Aku mencoba menelpon Tony berkali-kali, tapi nomornya tidak aktif. Akhirnya aku mengirim pesan pendek. Aku nggak tahu apa yang sedang kamu lakukan, tapi tolong jangan bikin aku kehilangan kepercayaan lagi. Tak ada balasan. Sampai suatu malam, tepat saat aku hendak menutup bengkel, aku mendengar suara motor berhenti di depan gerbang. Tony turun dari motor dengan wajah lelah, tapi matanya tajam penuh keyakinan. Aku balik, katanya. Aku tidak tahu harus marah atau lega. Kamu kemana saja? Ia menatap sekeliling, memastikan tidak ada orang lain. Aku dapat sesuatu, tapi kamu harus lihat sendiri. Kami masuk ke ruang kantorku. Ia menaruh laptop di meja, membuka folder berisi rekaman CCTV yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Ini hasil rekaman dari server cadangan yang gak banyak orang tahu, katanya. Aku temukan waktu bantu tim IT kemarin. Ia memutar video. Di layar terlihat seseorang masuk ke gudang tengah malam. Wajahnya tertutup masker. Tapi ketika orang itu menoleh sedikit ke arah kamera, aku nyaris menahan napas. Itu Arman. Ia membawa sesuatu seperti obeng dan membuka kap mesin salah satu mobil pelanggan. Lalu ia meletakkan sesuatu di sistem rem, tepat di bagian yang ditemukan rusak minggu lalu. Astaga, aku menutup mulutku. Dan yang lebih gila, lanjut Tony, dia pakai ID login atas nama aku. Jadi sistem akan mencatat kalau aku yang mengakses area itu malam itu. Aku menatap layar tak percaya. Berarti dia sengaja menjebak kamu. Ya, tapi bukan cuma itu. Ia membuka file lain. Foto Arman sedang bertemu dengan seorang pria di kafe. Aku selidiki siapa orang ini, katanya. Namanya Rido, manajer operasional di bengkel pesaing kita. Mereka sudah bertemu 3 kali dalam sebulan terakhir. Aku duduk lemas. Semua puzzle mulai tersusun. Arman bukan hanya menghancurkan reputasi Tony, tapi juga berusaha menjatuhkan seluruh bisnis ini. Namun sebelum aku sempat berkata apapun, Tony menatapku serius. Tapi aku butuh kamu untuk bantu aku satu hal. Apa? Kamu pura-pura percaya Arman. Biar dia lengah. Sementara itu, aku akan kumpulkan bukti tambahan sampai bisa diserahkan ke pihak berwenang. Aku menatapnya tajam. Kamu yakin ini aman? Tidak. Tapi ini satu-satunya cara. Kalau kamu menuduh sekarang tanpa bukti kuat, dia akan balik menyerang kamu dan aku. Aku mengangguk pelan. Baiklah. Tapi janji kali ini jangan hilang lagi tanpa kabar. Ia tersenyum kecil. Kali ini aku nggak akan pergi. Malam itu kami menyusun rencana bersama. Aku harus bersikap seolah-olah kembali mempercayai Arman, memberinya sedikit kebebasan agar ia merasa aman. Sementara itu, Tony akan menyiapkan jebakan kecil untuk membongkar semuanya. Beberapa hari berikutnya aku memainkan peran itu. Aku berpura-pura kembali ramah pada Arman, bahkan memberinya beberapa tugas tambahan yang ia minta sendiri. Ia tampak senang dan semakin percaya diri. Suatu sore, ia datang ke ruanganku sambil membawa berkas. Bu, ini rencana ekspansi baru yang sebaiknya kita jalankan. Bengkel pesaing sedang jatuh. Ini saatnya kita ambil pasar mereka. Aku tersenyum samar. Bagus Arman, aku akan pertimbangkan. Padahal diam-diam aku tahu, rencana itu justru akan membuat sistem keuangan bengkelku terbuka untuk disabotase. Saat ia keluar, aku menatap Tony yang sudah menunggu di ruang sebelah melalui kaca bening.
Ia memberi isyarat kecil, tanda bahwa jebakannya hampir siap. Malam harinya aku melihat notifikasi di ponselku. Email masuk dari sistem keamanan bengkel. Percobaan login tidak sah dari akun Susi CEO, lokasi server utama. Aku menatap layar dengan jantung berdegup cepat. Akunku. Tapi aku tidak pernah login dari luar. Aku berlari ke ruang server, dan di sana, untuk pertama kalinya, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Arman sedang duduk di depan komputer menyalin file sistem. Ia menoleh kaget melihatku. Bu Susi, saya bisa jelaskan. Aku menatapnya tajam. Jelaskan sekarang atau aku panggil polisi. Sebelum ia sempat menjawab, Tony muncul dari belakang, menyalakan kamera di tangannya. Silakan lanjutkan Arman, katanya tenang. Kami sudah merekam dari tadi. Wajah Arman berubah pucat. Ia berusaha mematikan komputer, tapi Tony lebih cepat menarik kabel utama. Seluruh layar mati, tapi bukti sudah terekam semua. Arman akhirnya tersenyum kaku. Kalian pikir kalian menang? Ini belum selesai. Ia melangkah keluar dengan dingin, meninggalkan kami berdua dalam keheningan. Aku menatap Tony. Apa dia bisa membalikan keadaan? Belum tentu, jawabnya. Tapi percayalah, dia nggak akan diam. Aku menatap pintu yang baru saja ditutup Arman. Entah kenapa, untuk pertama kalinya, aku merasa perang yang sebenarnya baru saja dimulai. Sejak kejadian malam itu, aku pikir segalanya akan membaik. Tony sudah punya bukti, Arman sudah terpojok, dan kami tinggal menunggu waktu untuk menyerahkannya pada pihak berwenang. Tapi aku salah besar. 3 hari kemudian badai datang, bukan di bengkel, tapi di dunia maya. Pagi-pagi sekretarisku panik datang ke ruanganku sambil membawa tablet. Bu Susi, lihat ini. Di layar terpampang artikel dari portal berita otomotif lokal dengan judul besar, CEO bengkel ternama diduga terlibat manipulasi data dan penggelapan dana. Dan di bawahnya, foto aku sedang berdiri bersama Tony di depan bengkel. Isi artikelnya jelas, aku dituduh memakai dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Sementara Tony disebut sebagai orang dalam yang membantu menutupi rekam jejak keuangan palsu. Tanganku gemetar saat membaca setiap kalimat. Semua data di artikel itu tampak nyata, lengkap dengan dokumen keuangan yang sebenarnya milik bengkel. Tapi aku tahu sebagian dari itu dimanipulasi. Siapa yang bisa punya akses ke data internal seperti ini? Tanyaku. Sekretarisku menjawab pelan. Hanya 3 orang, Bu, termasuk Pak Arman. Aku langsung menghubungi tim IT. Mereka memastikan ada aktivitas tidak sah dari komputer Arman sebelum ia pergi malam itu. Tapi jejak digitalnya sudah ia hapus. Tony datang tergesa-gesa. Aku sudah lihat beritanya, katanya. Ini bukan cuma gosip, ada kampanye terstruktur. Semua akun media otomotif kecil ikut menyebarkannya. Aku menatapnya dengan napas berat. Artinya dia sudah menyiapkan ini jauh sebelum kita punya bukti. Ia mengangguk. Dan sepertinya dia punya orang dalam di pihak media. Hari itu jadi hari terberatku. Telepon kantor tidak berhenti berdering. Pelanggan menanyakan kebenaran berita. Beberapa mitra bisnis membatalkan kerjasama. Bahkan salah satu investor besar menunda pembayaran kontrak. Semua yang aku bangun selama bertahun-tahun hancur dalam hitungan jam. Sore itu aku duduk di ruanganku, menatap jendela bengkel yang mulai kosong. Beberapa montir mulai ragu untuk bertahan. Salah satu di antara mereka mendekat dengan wajah canggung. Bu, maaf, tapi saya dengar bengkel ini bakal diselidiki. Saya nggak mau terseret masalah. Aku tersenyum pahit. Kalau kamu mau keluar, silahkan. Aku nggak bisa tahan siapapun. Ketika ia pergi, aku menunduk. Entah kenapa, rasanya jauh lebih menyakitkan dari sekedar kehilangan uang. Tony berdiri di ambang pintu, menatapku dengan mata penuh empati. Aku janji, kita akan buktikan kebenaran ini. Aku menggeleng lemah. Tapi gimana? Semua bukti digital bisa dimanipulasi. Semua orang percaya pada berita itu. Ia menatap layar laptopnya. Kalau bukti bisa dimanipulasi, berarti harus ada saksi yang nggak bisa dibantah. Aku menatapnya bingung. Saksi? Iya, orang yang pernah terlibat langsung dengan Arman. Dan kamu tahu siapa itu? Ia mengangguk pelan. Rido, manajer pesaing yang pernah aku selidiki. Aku terdiam. Nama itu kembali muncul. Dan kali ini terasa seperti kunci di tengah kekacauan. Namun sebelum kami bisa melanjutkan, satu pesan masuk ke ponselku. Nomor tak dikenal.
Kamu kira kamu menang? Coba buka akun media sosialmu sekarang. Aku membuka Instagram perusahaan dan jantungku langsung jatuh. Ada video yang diunggah di sana. Video aku dan Tony di ruang bengkel larut malam. Ketika kami sedang duduk berdua membahas rencana rahasia, tapi dari angle kamera tersembunyi, video itu terlihat seperti kami sedang berbuat hal yang tidak pantas. Suara latar dibuat seolah ada percakapan romantis yang direkayasa dengan dubbing palsu. Komentar netizen langsung membanjir. Pantas saja montirnya naik jabatan cepat. CEO janda tajir. Wajar kalau begitu. Skandal kantor paling panas tahun ini. Aku menatap layar itu dengan perasaan campur aduk antara marah, malu, dan hancur. Ini jelas editan, kata Tony. Tapi siapa yang peduli? Jawabku pelan. Orang hanya percaya pada apa yang mereka lihat. Malam itu aku duduk sendirian di ruang kantor. Semua lampu sudah mati kecuali satu di sudut meja. Tony mendekat perlahan. Aku tahu ini berat. Tapi kalau kamu menyerah sekarang, semua perjuangan suamimu sia-sia. Aku menatapnya dengan mata basah. Aku nggak menyerah. Aku cuma lelah dipercaya, tapi terus dikhianati. Ia menunduk. Kalau kamu nggak percaya lagi sama siapapun, setidaknya percayalah padaku sekali ini. Aku menatapnya lama lalu mengangguk. Baik, kita cari Ridho. Gimana caranya ini bisa berbalik? Ia tersenyum kecil. Besok pagi aku berangkat ke tempatnya. Dia tinggal di Bandung sekarang. Tapi sepertinya dia nggak akan mau ngomong kalau bukan kamu yang datang. Aku menarik napas panjang. Baik, aku ikut. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak badai datang, aku merasa punya tujuan baru. Membersihkan nama kami dan menyingkap siapa sebenarnya dalang di balik semua ini. Namun sebelum aku sempat memejamkan mata, satu email masuk tanpa pengirim. Isinya hanya satu kalimat. Kalau kamu ke Bandung, pastikan kamu siap kehilangan segalanya. Aku menatap layar, bulu kuduku berdiri. Kali ini aku tahu, Arman tidak hanya menyerang bisnis dan nama baikku. Ia sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Pagi itu aku berangkat ke Bandung bersama Tony. Langit mendung seolah tahu perjalananku tidak akan mudah. Aku duduk di kursi penumpang menatap jalan panjang yang terasa seperti lintasan menuju sesuatu yang belum siap kuhadapi. Tony menyetir dalam diam. Sesekali ia melirikku. Kamu yakin mau ikut? Ini mungkin berbahaya. Aku menatap ke depan. Kalau aku berhenti sekarang, semua yang sudah hilang gak akan kembali. Aku harus hadapi ini. Ia hanya mengangguk, wajahnya tegang. Setelah menempuh perjalanan hampir 3 jam, kami sampai di sebuah ruko sederhana di pinggiran kota. Di depan pintu ada papan nama kecil bertuliskan garasi Ridho Motors. Aku menatapnya lama. Jadi ini dia? Iya. Ridho dulu manajer teknis di bengkel pesaing kita. Sekarang dia buka usaha sendiri. Kami masuk. Seorang pria berusia sekitar 40-an keluar dari belakang. Wajahnya waspada. Tony, kukira kamu nggak akan datang. Katanya dingin. Aku nggak sendirian, jawab Tony sambil menoleh ke arahku. Pria itu menatapku lama, lalu tersenyum samar. Jadi, ini CEO tak kenal itu ya? Yang sekarang jadi headline di mana-mana. Nada suaranya sinis, tapi tidak sepenuhnya jahat. Aku menatapnya tenang. Aku datang bukan untuk membela diri. Aku hanya mau kebenaran keluar. Ia tertawa kecil. Kebenaran itu mahal, Bu. Kadang lebih mahal dari uang. Tony menatapnya tajam. Ridho, aku tahu kamu masih punya data tentang kerja sama Arman. File yang pernah kamu kirim waktu proyek servis cepat itu gagal. Ridho terdiam sejenak. Kamu masih ingat itu ya? Tentu, karena semua masalah ini berawal dari situ. Suasana hening beberapa saat. Lalu Ridho berjalan ke belakang, mengambil flash disk dari laci. Ia menatap kami berdua. Aku punya data itu, tapi aku nggak bisa kasih cuma-cuma. Arman sudah menawariku sesuatu yang jauh lebih besar. Aku menatapnya tajam. Dia menawarimu apa? Keamanan dan bengkel ini. Aku menghela napas. Jadi kamu pilih diam dan biarkan orang lain hancur. Ia menatapku dengan ekspresi datar. Aku bukan pahlawan. Aku cuma pengusaha kecil yang mau hidup tenang. Tony maju satu langkah. Ridho, kamu tahu Arman gak akan berhenti. Kalau kamu bantu kami
kamu bisa bersih juga. Tapi sebelum ia sempat menjawab, terdengar suara kendaraan berhenti di depan. Aku menoleh ke jendela. Sebuah mobil hitam berhenti di luar. Dua pria turun dengan wajah dingin dan jas rapi. Salah satu dari mereka masuk tanpa permisi. "Pak Rido," katanya tegas. "Pak Arman minta semua file lama segera diamankan. Katanya ada yang mau mencuri data." Aku langsung tahu kami sudah terlambat. Tony berdiri di depan, melindungiku secara refleks. "Kami nggak akan ambil apapun." Pria itu mendengus. "Kalau begitu, kenapa kalian di sini?" Rido tampak gugup. "Tenang, semua terkendali." Tapi nada suaranya justru mengkhianati ketakutan. Tiba-tiba salah satu pria itu menarik flash disk dari tangan Rido dan memasukkannya ke saku. Tony bereaksi cepat. Ia meraih tangan pria itu, berusaha merebut kembali flash disk. Kursi bergeser, suara benturan terdengar, tapi tak ada yang menyakiti siapapun. Aku hanya bisa berdiri terpaku, menatap semuanya dalam campuran panik dan marah. Rido berteriak, "Sudah cukup. Jangan buat keributan di sini." Namun pria itu sudah mundur ke arah pintu sambil menatap kami tajam. "Kalian terlalu lambat. File ini sudah disalin sejak pagi. Dan sebentar lagi semua media akan dapat versi baru dari kebenaran kalian." Ia keluar bersama temannya, meninggalkan kami bertiga dalam keheningan. Aku menatap Rido tajam. "Kamu sengaja jebak kami." Ia menunduk. "Aku nggak punya pilihan. Mereka datang duluan. Mereka ancam keluargaku." Aku bisa melihat ketakutan di matanya. Tapi luka di hatiku terlalu dalam untuk merasa iba. Tony menatapnya kecewa. "Aku kira kamu masih punya sedikit keberanian." Rido hanya menjawab pelan. "Keberanian nggak bisa bayar keamanan, Ton." Kami meninggalkan tempat itu dalam diam. Di dalam mobil, suasana begitu tegang sampai udara terasa berat. Aku akhirnya berkata lirih, "Kita kehilangan satu-satunya bukti." Tony memegang kemudi erat. "Tidak, kita masih punya sesuatu yang lebih kuat." Aku menatapnya. "Apa?" Ia menoleh sebentar lalu berkata dengan nada yakin, "Kebenaran yang Arman belum tahu kita punya." Aku bingung. "Apa maksudmu?" Ia tersenyum samar. "Kamera di laptopku malam itu. Waktu kita temukan Arman di ruang server. Aku bukan cuma merekam dengan kamera tangan. Laptopku juga merekam dari sudut berbeda. Otomatis tersimpan di cloud pribadi." Aku menatapnya dengan campuran lega dan kagum. "Jadi, kamu sudah siapkan itu dari awal?" "Iya," jawabnya pelan. "Aku tahu, Arman terlalu licik untuk dibiarkan begitu saja." Aku tersenyum tipis untuk pertama kalinya hari itu. Tapi rasa lega itu tidak bertahan lama. Saat kami melintasi jalan tol menuju Jakarta, ponselku berbunyi. Nomor tak dikenal lagi. Aku menjawab dan suara di seberang membuat darahku berdesir. "Bu Susi, kalau kamu pikir Tony bisa kamu percaya, coba tanya dia. Kenapa dulu dia tolak tawaran kerjasama dari suamimu sebelum perusahaan ini besar?" Aku tercekat. "Siapa ini?" Suara itu tertawa kecil. "Seseorang yang tahu semua rahasia lamamu. Dan rahasia lamanya juga." Sambungan terputus. Aku menoleh ke Tony yang tampak serius menyetir tanpa menoleh sedikit pun. Dalam hati aku mulai bertanya-tanya, apakah semua ini benar-benar kebetulan? Atau ada hal yang selama ini disembunyikan Tony dariku? Mobil melaju cepat, tapi pikiranku lebih cepat lagi. Dan untuk pertama kalinya, sejak awal semua ini terjadi,
Aku mulai takut. Bukan hanya pada Arman, tapi pada kebenaran yang mungkin datang dari orang yang selama ini berusaha kulindungi. Perjalanan pulang dari Bandung terasa lebih panjang dari biasanya. Aku duduk diam di kursi penumpang, tapi pikiranku tidak berhenti berputar. Kata-kata dari penelpon misterius itu terus menggema di kepala. Tanya Tony, kenapa dulu dia tolak tawaran kerja dari suamimu sebelum perusahaan ini besar? Aku memandangi Tony dari samping. Ia fokus menyetir, matanya menatap lurus ke depan, seolah tidak menyadari badai yang mulai tumbuh di pikiranku. Aku ingin bertanya saat itu juga, tapi suaraku tercekat. Beberapa jam kemudian, kami tiba di Jakarta. Langit sudah gelap. Aku langsung menuju ruang kantorku, sementara Tony menurunkan barang ke ruang servis. Namun langkahku terhenti saat aku membuka laci meja. Di dalamnya ada amplop putih dengan tulisan tangan halus. Untuk Susi, dari seseorang yang dulu terlalu pengecut untuk bicara jujur. Aku membuka isinya. Di dalamnya ada surat dan beberapa lembar kertas kontrak lawas. Aku membaca baris pertama surat itu dan jantungku nyaris berhenti. Susi, maafkan aku. 15 tahun lalu, sebelum suamimu mendirikan bengkel ini, ia menawarkanku posisi sebagai kepala teknisi. Tapi aku menolak bukan karena aku tidak percaya padanya, tapi karena aku tahu siapa investor di balik modal awal bengkel ini, Arman. Tanganku bergetar. Tony tahu sejak dulu aku takut terlibat di dalam bisnis yang bercampur dengan permainan Arman. Ia menawariku posisi tinggi kalau aku mau membantu mengatur sistem harga dan proyek-proyek gelap mereka. Aku menolak dan memilih pergi ke luar negeri. Tapi ternyata bengkel yang kalian bangun tetap berdiri, dan Arman berhasil membersihkan jejaknya. Aku pikir semuanya sudah berakhir, sampai aku dengar suamimu meninggal. Dan aku sadar dia meninggalkan sesuatu yang belum selesai. Itulah alasan aku kembali. Tapi aku tak punya keberanian untuk mengaku saat pertama kali bertemu kamu lagi. Aku menutup surat itu dengan tangan gemetar. Semua rasa percaya yang sudah perlahan tumbuh seakan kembali runtuh dalam sekejap. Saat Tony masuk ke ruanganku beberapa menit kemudian, aku menatapnya dengan mata tajam. Kapan kamu mau jujur padaku? Ia tampak kaget. Maksudmu? Aku melemparkan surat itu ke mejanya. Tentang kamu, tentang suamiku, tentang Arman. Kamu sudah tahu semuanya dari awal, kan? Ia terdiam beberapa detik lalu menghela napas panjang. Susi, aku mau jelaskan. Tidak usah. Aku sudah baca semuanya. Kamu tahu sejak dulu Arman terlibat dalam bisnis bengkel ini. Tapi kamu diam. Kamu biarkan aku terus percaya bahwa semua ini bersih. Tony menatapku penuh penyesalan. Aku diam karena aku pikir kamu sudah tahu. Aku gak mau buka luka lama. Jangan bohong, Ton. Kamu datang ke sini bukan cuma karena rasa bersalah. Kamu datang karena kamu tahu Arman akan mulai main lagi. Dan kamu ingin perbaiki kesalahan masa lalu, kan? Ia menunduk. Aku memang datang karena itu. Tapi sejak aku lihat kamu memimpin bengkel ini sendirian, aku tahu aku gak bisa diam lagi. Aku menatapnya lama dengan air mata mulai mengenang di sudut mata. Selama ini aku pikir kamu satu-satunya orang yang bisa aku percaya. Aku masih orang itu, Susi. Tidak, kamu menyembunyikan kebenaran besar dariku. Itu sama saja berbohong. Ia mendekat perlahan, suaranya tenang tapi tegas. Aku menyembunyikan karena aku takut kehilangan kepercayaanmu. Tapi sekarang, bahkan kalau aku harus kehilangan itu, aku tetap pilih jujur. Aku memalingkan wajah. Kamu terlambat. Suasana menjadi dingin. Untuk pertama kalinya sejak ia datang,
Aku merasa jarak di antara kami lebih lebar dari apapun. Malam itu aku sendirian di ruang bengkel. Lampu gantung bergoyang pelan. Aku membuka laptop, menatap folder berisi rekaman rahasia dari malam ketika Arman kami tangkap di ruang server. Di sana tersimpan bukti yang bisa menyelamatkan segalanya. Tapi juga ada satu resiko. Kalau aku publikasikan itu, nama Tony ikut terseret. Karena dari sudut kamera ia terlihat seolah ikut mengatur skenario yang bisa disalahartikan. Aku menatap layar lama sekali. Menyerahkan rekaman itu berarti menghancurkan orang yang dulu kucintai. Tapi menyimpannya berarti membiarkan Arman terus menang. Saat aku tenggelam dalam dilema itu, notifikasi email baru muncul di pojok layar. Pengirimnya Arman. Aku tahu kamu punya rekaman itu. Tapi kalau kamu berani mengunggahnya, aku akan buka semua dokumen lama. Termasuk kontrak awal perusahaanmu yang melibatkan suamimu dalam penggelapan pajak tahun pertama. Dunia akan tahu, Susi. Dunia akan tahu bengkelmu dibangun dengan uang kotor. Aku terpaku. Bahkan setelah semua yang ia lakukan, Arman masih punya senjata lain. Aku menutup laptop dan menatap langit-langit bengkel. Satu kalimat terlintas di kepalaku. Aku tidak akan biarkan masa lalu menghapus masa depan. Tapi untuk melakukan itu, aku harus memilih. Menyelamatkan nama baik suamiku dan Tony, atau menyelamatkan bisnis yang aku bangun dengan seluruh hidupku. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar tidak tahu pilihan mana yang lebih benar. Hari itu, udara di bengkel terasa lebih berat dari biasanya. Semua montir bekerja dalam diam. Tak ada canda, tak ada tawa. Mereka tahu ada sesuatu yang besar akan terjadi hari ini. Aku duduk di ruang rapat utama, menatap layar laptop yang menampilkan dua file penting. Rekaman Arman di ruang server dan dokumen pajak lama suamiku. Dua file itu seperti dua sisi pedang. Satu bisa menyelamatkanku, satu lagi bisa menghancurkanku. Aku sudah tidak tidur semalam suntuk. Tony mencoba menghubungiku beberapa kali, tapi aku sengaja tidak menjawab. Aku butuh waktu sendiri. Namun pagi itu, saat aku menyiapkan presentasi untuk rapat dengan semua kepala divisi, pintu ruanganku terbuka perlahan. Tony masuk. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya tetap tenang. Susi, suaranya pelan, tapi penuh rasa ingin bicara. Aku mengerti. Kamu mau jelaskan sesuatu. Jelaskan setelah rapat. Sekarang aku sibuk. Ia berjalan mendekat. Aku tahu, kamu marah, dan kamu punya hak untuk itu. Tapi aku tidak akan biarkan kamu hadapi Arman sendirian. Apapun yang terjadi, aku tetap di sisimu. Aku menatapnya tajam. Kamu bahkan gak jujur dari awal. Sekarang kamu mau bilang kamu di sisiku? Aku gak tahu mana sisi yang kamu maksud. Tony menunduk, lalu berkata dengan suara lebih tegas. Aku tahu, aku salah. Tapi kalau kamu mundur sekarang, Arman akan menelan kamu hidup-hidup. Aku gak akan biarkan itu. Aku menghela napas berat. Jadi, kamu mau aku serahkan rekaman itu ke media begitu? Tidak, katanya cepat. Kita serahkan ke hukum, bukan ke publik. Aku punya kenalan di lembaga audit independen. Mereka bisa lindungi bukti tanpa menjatuhkan nama baik suamimu. Aku terdiam. Ide itu masuk akal. Tapi di saat yang sama aku masih takut. Kalau Arman balas, tanyaku pelan. Biarkan aku yang tanggung. Aku menatap wajahnya lama. Dan di detik itu ada sesuatu di matanya yang membuatku percaya. Bukan karena kata-katanya,
tapi karena caranya menatapku. Seperti seseorang yang rela kalah demi aku. Pukul siang. Ruang rapat penuh. Semua kepala bengkel hadir. Juga beberapa staf administrasi. Di ujung meja duduk aku dan di sebelahku Tony. Aku berdiri dan mulai bicara. Teman-teman, hari ini bukan tentang laporan keuangan atau target servis. Hari ini tentang kebenaran. Semua saling pandang bingung. Aku melanjutkan. Ada pihak luar yang mencoba menjatuhkan nama baik bengkel kita. Mereka menyebarkan data palsu dan tuduhan bahwa perusahaan ini dibangun dengan cara kotor. Bisik-bisik mulai terdengar. Aku menatap mereka satu persatu. Aku tidak akan bersembunyi. Aku tahu perusahaan ini pernah melalui masa sulit di awal berdirinya. Tapi aku juga tahu, kami berdiri sampai hari ini karena kerja keras kita semua. Aku menekan tombol di laptop. Rekaman video mulai diputar. Di layar terlihat Arman dan 2 orang anak buahnya sedang mengubah data harga servis di ruang server. Malam itu tanpa izin. Beberapa orang terkejut. Jadi ini buktinya? Tanya salah satu staf. Aku mengangguk. Ini bukti bahwa tuduhan mereka palsu. Tapi aku menelan ludah lalu menatap layar berikutnya. File pajak lama. Aku juga harus jujur. Tahun pertama berdirinya perusahaan ini, ada kesalahan administrasi yang membuat laporan pajak tidak sesuai. Tapi kesalahan itu sudah diperbaiki jauh sebelum aku memimpin. Ruangan hening. Aku menatap semua dengan tegas. Aku tidak akan sembunyi di balik kesalahan masa lalu. Aku berdiri di sini untuk memperbaikinya, bukan menutupinya. Beberapa montir terlihat menunduk haru, yang lain tampak lega. Namun sebelum aku sempat menutupi rapat, pintu ruangan terbuka keras. 2 orang berpakaian formal masuk, dari tim hukum Arman. Salah satunya menunjukkan surat. Bu Susi, kami menerima laporan bahwa perusahaan Anda menyimpan rekaman ilegal dan menggunakan data internal pesaing. Anda harus ikut kami untuk klarifikasi. Semua orang terdiam. Aku menatap surat itu lalu menatap Tony. Ia berdiri dan menatap mereka balik. Rekaman itu dibuat di wilayah kami sendiri. Tidak ada yang ilegal di situ. Tapi pria itu menatap dingin. Bapak Tony Setiawan, nama Anda juga tercantum dalam dokumen yang kami bawa. Anda terlibat dalam proyek servis cepat dengan pihak luar 3 tahun lalu. Tony tampak kaget. Itu proyek legal. Semua dokumennya ada di sini. Namun pria itu tersenyum tipis. Sayangnya, ada tanda tangan tambahan di bawah kontrak itu. Dan tanda tangan itu milik suami Bu Susi. Aku tersentak. Ruangan tiba-tiba seakan berputar. Bagaimana mungkin tanda tangan suamiku ada di proyek yang dibuat setelah ia meninggal? Tony menatapku panik. Susi, aku nggak tahu apa-apa soal itu. Aku mengangkat tangan menghentikannya. Cukup, sekarang aku yang akan selesaikan ini. Aku menatap 2 orang dari tim Arman. Kalian bilang tanda tangan itu milik suamiku. Baik, kalau begitu saya minta bukti fisiknya. Saya mau periksa di depan semua orang di sini. Mereka menatap sesaat lalu menyerahkan berkas itu. Aku melihat tanda tangan itu dan memang sangat mirip. Terlalu mirip. Tapi di sudut bawah lembaran ada detail kecil yang mereka tidak perhatikan. Inisial revisi dokumen tercetak tanggal 2 tahun setelah suamiku pergi. Aku tersenyum dingin. Jadi ini bukti kalian. Mereka mengangguk yakin. Aku mengangkat dokumen itu tinggi-tinggi. Kalau begitu saya punya kabar buruk. Kalian baru saja menyerahkan bukti pemalsuan data. Karena dokumen ini tercetak setelah pemilik tanda tangan ini sudah tidak bisa menandatangani apapun. Ruangan langsung bergemuruh. Salah satu montir berseru. Berarti mereka fitnah, Bu. Aku mengangguk. Iya. Dan sekarang fitnah ini resmi jadi pelanggaran hukum. Tony segera bergerak. Ia menekan tombol di laptopnya dan memutar rekaman tambahan. Kamera dari sudut lain yang menampilkan Arman memberi instruksi untuk membuat dokumen palsu itu. Semua terpaku. Tim Arman pucat lalu segera keluar tanpa bicara lagi. Saat pintu menutup, aku akhirnya menghela napas panjang. Tony menatapku dengan ekspresi lega, tapi penuh rasa bersalah.
Aku janji, ini terakhir kalinya kamu harus hadapi semua ini sendirian. Aku menatapnya lama. Dan untuk pertama kalinya setelah semua yang terjadi, aku menjawab pelan. Aku tahu. Namun di balik semua ketegangan itu, aku juga tahu badai ini belum selesai. Karena di luar sana, Arman pasti sedang menyiapkan langkah berikutnya. Dan aku harus siap dengan satu hal terakhir, mengakhiri semua ini sekali untuk selamanya. Hari setelah rapat besar itu, nama bengkelku kembali jadi bahan pembicaraan di media. Beberapa portal berita menulis headline besar. CEO bengkel terkemuka buka fakta mengejutkan tentang fitnah data dan manipulasi harga. Awalnya aku lega, tapi di balik semua pemberitaan, Arman masih belum muncul. Ia seperti menghilang dan itu justru lebih menakutkan. Tony datang pagi-pagi membawa map tebal berisi laporan audit dan hasil forensik dokumen palsu yang kami temukan. "Susi," katanya tegas, "ini hasilnya. Tanda tangan itu memang dipalsukan, dan tanggal dokumen sudah dimanipulasi. Arman tidak bisa lari lagi." Aku menatapnya lalu bertanya pelan, "Kita benar-benar siap?" Ia menatap balik dengan yakin. "Kali ini kita tidak akan hanya bertahan, kita serang balik." Aku terdiam sejenak. Kata serang terdengar berat di telingaku. Tapi mungkin memang itu yang harus dilakukan. Selama ini aku terlalu sibuk mempertahankan nama baik. Padahal yang seharusnya kulakukan adalah memperjuangkan kebenaran. "Baik," kataku. "Kita akan gelar konferensi pers. Tapi bukan cuma untuk membersihkan nama bengkel. Aku mau buka semuanya, termasuk siapa sebenarnya Arman, dan bagaimana dia mencoba menghancurkan kita." Tony tampak sedikit ragu. "Kamu yakin? Itu berarti kamu juga harus buka semua data lama, termasuk kesalahan tahun pertama perusahaan." Aku mengangguk. "Iya, kalau aku mau bebas, aku harus jujur. Walaupun itu berarti membuka hal-hal yang dulu aku tutupi." Ia menatapku lama, lalu tersenyum kecil. Aku bangga sama kamu, Susi. Aku menunduk pelan, tapi di dalam hati ada rasa hangat yang belum pernah kurasakan selama ini. Bukan karena pujian, tapi karena seseorang akhirnya berdiri di sampingku, bukan di belakang atau di depanku. Hari konferensi pun tiba. Aula hotel tempat acara berlangsung penuh dengan wartawan, kamera, dan mikrofon. Di belakang panggung aku berdiri bersama Tony. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. "Kalau kamu mau mundur, masih bisa sekarang," bisiknya. Aku tersenyum samar. "Aku sudah terlalu jauh untuk mundur, Ton." Ia mengangguk. "Aku di sini. Apapun yang terjadi, aku gak akan biarkan kamu hadapi sendirian." Ketika namaku dipanggil, langkahku terasa berat tapi pasti. Lampu sorot menyilaukan mata, tapi aku tetap berdiri tegak di depan semua kamera. Aku mulai bicara. "Saya Susi Anindita, CEO bengkel dan distribusi spare part Garuda Motorworks. Selama 2 bulan terakhir, perusahaan kami difitnah dengan berbagai tuduhan yang tidak benar. Hari ini, saya akan buktikan kebenaran." Aku menatap layar besar di belakangku. Rekaman Arman muncul. Kali ini versi lengkap dari semua bukti yang kami kumpulkan. Ia terlihat jelas memerintahkan anak buahnya untuk memanipulasi harga dan menyiapkan dokumen palsu yang menyeret nama perusahaanku. Para wartawan terkejut. Kamera berputar, flash menyala di mana-mana. Aku melanjutkan. "Saya juga tidak menutupi bahwa pada tahun pertama berdirinya perusahaan ini, ada kesalahan dalam laporan pajak. Tapi semua sudah diperbaiki, diaudit, dan diselesaikan secara hukum. Saya tidak malu mengakui kesalahan, karena kejujuran adalah dasar dari semua perbaikan." Tepuk tangan terdengar dari beberapa kursi belakang. Karyawanku sendiri. Aku hampir menangis melihat mereka berdiri dan bertepuk tangan. Namun tepat saat itu, salah satu wartawan mengangkat tangan. "Bu Susi, apa benar Anda punya hubungan pribadi dengan kepala bengkel Pak Tony Setiawan? Banyak yang bilang dia punya kepentingan pribadi di balik semua ini." Ruangan langsung riuh. Aku menatap ke arah wartawan itu. Pertanyaan itu tajam, tapi sudah kuduga. Aku tersenyum tipis dan menjawab tenang. "Iya, saya mengenal Pak Tony secara pribadi, tapi bukan karena kepentingan. Kami sama-sama pernah terluka oleh kebohongan yang sama.
Kami bekerja bersama untuk menemukan kebenaran. Tidak ada yang lebih murni dari itu. Tony yang berdiri di belakang ruangan menunduk. Aku tahu kata-kataku barusan juga tentang kami berdua. Setelah acara selesai, kami berdua keluar lewat pintu samping. Langit sore berwarna jingga, seolah ikut tenang setelah semua yang terjadi. Tony berdiri di sampingku. Kamu hebat hari ini, aku tersenyum. Kita berdua hebat. Kamu juga berani, ia tertawa kecil. Aku cuma montir yang kebetulan tahu cara benerin mesin dan sedikit hidup orang. Aku memandangnya dan tersenyum. Dan aku cuma wanita yang kebetulan belajar jadi kuat setelah terlalu sering diperbaiki. Kami berdua tertawa pelan. Sesaat kemudian suasana hening. Tony menatapku lama lalu berkata dengan suara lembut, "Setelah semua ini selesai, apa kamu masih mau aku di sini?" Aku menatap matanya. Jawabanku keluar begitu saja, tanpa rencana, tanpa ragu. Kalau kamu pergi, bengkel ini mungkin tetap jalan. Tapi aku nggak yakin aku akan tetap berdiri sekuat sekarang. Ia terdiam sebentar, lalu tersenyum. Kali ini bukan senyum lega, tapi senyum seseorang yang akhirnya menemukan tempat pulang. Kami saling menatap. Dan tanpa banyak kata, tanganku menggenggam tangannya. Hangat, tenang. Tapi di tengah keheningan itu, ponselku bergetar. Satu pesan masuk dari nomor tak dikenal lagi. Pertarungan belum selesai, Bu Susi. Arman tidak akan kalah semudah itu. Malam ini bengkel Anda akan jadi berita besar lagi. Aku membaca pesan itu, lalu menatap Tony. Sepertinya ini belum benar-benar berakhir. Tony langsung menegakkan tubuh. Kita kembali ke bengkel sekarang. Dan untuk kesekian kalinya, aku sadar. Setiap kali aku kira semuanya sudah selesai, selalu ada bab baru yang menunggu di depan. Langit malam itu kelabu. Hujan turun pelan saat aku dan Tony tiba di bengkel. Lampu-lampu di halaman depan masih menyala, tapi pintu utama terbuka sedikit. Sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya. Kami saling pandang, lalu masuk perlahan. Suara hujan di atap terdengar seperti detak jantung yang tidak tenang. Aku periksa ruang server, kata Tony cepat. Aku mengangguk, lalu berjalan menuju ruang tengah. Sebuah tampak normal. Sampai aku melihat kertas berserakan di meja resepsionis. Surat-surat pengiriman, laporan keuangan, dan di atasnya amplop coklat tanpa nama. Aku membukanya. Di dalamnya hanya ada selembar foto. Foto Arman berdiri di depan bengkel ini pagi tadi. Di belakangnya tampak seseorang, Rido, mantan teknisi yang dulu kami temui di Bandung. Aku langsung memanggil, "Ton, kamu harus lihat ini." Beberapa detik kemudian, Tony muncul dengan wajah serius. Mereka sudah masuk ke sistem. Ada login baru dari komputer teknisi. Aku menunjukkan foto itu. Lihat, Rido ada sama Arman. Mereka kesini tadi pagi. Tony mengepalkan tangan. Berarti Arman masih berusaha ambil alih data kita. Aku menatap layar komputer di meja, lalu berkata pelan, "Kalau begitu malam ini kita tutup semua akses. Setelah itu kita serahkan bukti lengkap ke pihak berwenang besok pagi." Ia mengangguk. "Baik, tapi sebelum itu kita backup semua data dulu." Kami bekerja diam-diam di ruang server. Suara kipas mesin, hujan, dan dengung listrik menjadi satu. Waktu berjalan lambat. Tapi di tengah keheningan itu, aku melihat sesuatu di layar monitor. Satu file baru muncul otomatis, projectphoenix.zip. Aku menatapnya bingung. Apa ini? Tony menatap monitor tajam. Nama proyek yang dulu Arman tawarkan ke aku 15 tahun lalu. Tanganku mulai dingin. Kalau file ini aktif lagi, artinya dia mau mulai sistem itu dari awal. Ya, jawab Tony. Dan kemungkinan besar dengan memakai data bengkelmu. Aku langsung menarik flash disk cadangan. Kita simpan dulu. Tapi sebelum sempat menyalin file itu, lampu bengkel tiba-tiba padam. Semua gelap. Hanya layar komputer yang masih menyala redup. Aku mendengar langkah kaki di luar ruangan. Bukan suara Tony. Langkah itu berat dan pelan, mendekat ke arah kami. Aku menatap Tony. Dia memberi isyarat agar aku diam.
Kemudian, ia maju beberapa langkah membuka pintu sedikit. Di luar hanya gelap dan suara hujan. Tapi lalu suara itu terdengar jelas. "Susi, kamu benar-benar berani melawan aku." Itu suara Arman. Tenang, tapi menusuk. Aku menahan napas. Tony melangkah keluar berdiri di depan pintu server. "Aku sudah lama tunggu kamu muncul sendiri, Arman." Arman berdiri di bawah cahaya lampu luar, memakai jas gelap yang sudah basah. Ia menatap Tony sambil tersenyum sinis. "Kamu pikir kamu bisa hancurkan aku dengan video murahan itu?" Tony tidak menjawab. Aku keluar dan berdiri di belakangnya. "Arman," kataku pelan, "kamu sudah cukup menghancurkan banyak hal. Aku tidak mau permainan ini berlanjut." Ia menatapku datar. "Kamu terlalu polos, Susi. Dunia bisnis itu kotor dan kamu baru sadar sekarang." Aku menatapnya tegas. "Kalau kamu pikir aku akan tunduk, kamu salah. Aku sudah kirim semua bukti ke pihak berwenang." Untuk pertama kalinya, ekspresi Arman berubah. "Apa?" Jawabku mantap. "Semua file yang kamu ubah, semua dokumen palsu, semua ada di tangan mereka sekarang." Ia tertawa kecil, tapi nadanya mulai gugup. "Kamu pikir mereka percaya begitu saja?" Aku mengangkat flash disk dari tanganku. "Tidak, tapi mereka akan percaya setelah lihat isi ini." Arman menatap benda kecil itu dan untuk sesaat tatapannya kehilangan ketenangan. Lalu ia berbalik perlahan dan berjalan pergi di bawah hujan. Tanpa ancaman, tanpa kata, hanya bayangan yang perlahan menghilang. Tony menatapku lega. "Kamu luar biasa, Susi." Aku bersenyum samar. "Kamu juga. Kalau kamu nggak di sini malam ini, aku mungkin sudah menyerah." Kami kembali ke ruang server. Semua sistem mulai stabil lagi. File yang tadi muncul otomatis kini sudah terkunci. Aku mematikan komputer, lalu duduk di kursi besi dekat meja. Hujan mulai reda. Aku dan Tony hanya duduk diam, Mendengarkan suara sisa tetesan air dari atap. Ia menatapku lama. "Kamu tahu, aku selalu pikir aku datang ke bengkel ini cuma buat menebus masa lalu. Tapi ternyata aku datang untuk menemukan masa depan." Aku menatapnya terharu. Dan aku pikir aku akan hidup sendirian setelah semua kehilangan yang kualami. Tapi ternyata Tuhan kasih aku seseorang yang mau bertahan, meski dunia menuduh. Kami saling berpandangan, dan tanpa sadar, tanganku meraih tangannya. Tak ada kata cinta diucapkan, tapi semuanya terasa cukup jelas tanpa harus dijelaskan. Malam itu, di antara hujan yang reda dan mesin yang berhenti berdengung, aku tahu satu hal. Bukan kemenangan atas Arman yang membuatku tenang, tapi kenyataan bahwa aku tidak lagi berjuang sendirian. Sudah 3 bulan sejak malam hujan itu, bengkel Garuda Motor Works kembali ramai. Suara mesin, tawa para montir, dan sapaan pelanggan kembali memenuhi udara seperti semula. Aku berdiri di balkon kantor lantai 2 menatap halaman bengkel yang penuh kendaraan. Di bawah sana, Tony sedang memeriksa mobil pelanggan memakai seragam kepala bengkel baru dengan logo Chief Technical Officer. Ya, aku memutuskan untuk mengangkatnya secara resmi ke posisi itu. Karena tak hanya menyelamatkan bengkel, ia juga menyelamatkan banyak hal, termasuk hatiku. Tapi bukan itu yang paling mengejutkan. Beberapa minggu setelah kasus Arman selesai, pihak berwenang menemukan bukti bahwa Arman dan Rido memang terlibat dalam proyek ilegal menggunakan data pelanggan dari berbagai perusahaan otomotif. Namun anehnya, sebelum proses hukum dimulai, Arman menghilang begitu saja. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi dan aku memilih tidak mencarinya. Aku hanya berdoa agar ia menemukan jalan hidup yang lebih baik, seperti yang aku dan Tony temukan. Hari itu bengkel sedang mengadakan pelatihan untuk montir-montir baru. Aku berdiri di depan mereka memberikan sedikit sambutan. "Bengkel ini bukan hanya tempat memperbaiki mesin," kataku dengan suara mantap. "Bagi saya, bengkel ini adalah tempat memperbaiki hati.
Karena setiap baut dan mur yang kita pasang bukan cuma soal kerja, tapi tentang tanggung jawab dan kejujuran. Semua yang hadir bertepuk tangan. Aku menatap ke arah Tony yang sedang tersenyum di barisan belakang. Ia memberi isyarat dengan anggukan kecil, sederhana tapi hangat. Sore harinya setelah semua pelatihan selesai, aku dan Tony duduk di ruang tunggu. Matahari hampir tenggelam dan cahaya jingga masuk dari sela jendela besar. Dulu aku nggak pernah percaya cinta bisa tumbuh di tempat kerja. Aku berkata pelan sambil tertawa kecil. Tony menatapku dengan mata teduh. Aku juga percaya dulu. Tapi mungkin cinta yang tumbuh sambil berjuang justru paling kuat. Karena setiap hari diuji tapi tetap hidup. Aku menatap wajahnya lalu menunduk menatap tangan kami yang bersentuhan di atas meja. Aku bersyukur waktu itu kamu datang melamar kerja ke sini. Ia tersenyum. Sebenarnya waktu itu aku nggak niat kerja. Aku cuma mau lihat kamu lagi. Aku terdiam. Serius? Tanyaku separuh tak percaya. Iya, jawabnya jujur. Aku dengar kabar kamu memimpin bengkel besar. Aku cuma ingin tahu apakah kamu masih senyum seperti dulu. Dan ternyata senyum kamu masih sama. Aku tak tahu harus menjawab apa. Tapi di momen itu aku sadar, mungkin hidup memang seperti mesin. Kadang harus berhenti, kadang harus diperbaiki. Tapi selama masih ada yang mau menyalakan kembali, mesin itu akan hidup lagi. Beberapa bulan kemudian, kami resmi menikah dalam acara sederhana di halaman belakang bengkel. Hanya dihadiri karyawan, sahabat, dan keluarga dekat. Tidak glamor, tapi penuh tawa dan air mata bahagia. Yang paling mengharukan adalah saat beberapa Monte datang kembali untuk meminta maaf. Salah satu dari mereka berkata, "Bu Susi, kami dulu salah paham. Tapi setelah lihat cara Ibu dan Pak Tony bekerja, kami sadar cinta yang jujur nggak pernah menghalangi kerja keras. Justru jadi alasan untuk lebih semangat." Aku hampir menangis saat mendengarnya. Dan sore itu, di tengah senja dan suara mesin yang berputar lembut, aku tahu semua luka, semua fitnah, semua perjuangan ternyata punya tujuan. Sekarang, setiap kali aku menatap bengkel ini, aku tidak hanya melihat tempat kerja. Aku melihat sejarah tentang seorang wanita yang pernah kehilangan tapi tidak menyerah. Tentang seorang pria yang datang bukan untuk menyelamatkan, tapi untuk menemani. Dan tentang cinta yang lahir bukan dari kata-kata, tapi dari kerja keras dan kepercayaan. Di akhir hari, saat lampu bengkel dimatikan dan semua karyawan pulang, aku sering berjalan ke arah ruang servis, menyalakan satu mesin mobil dan mendengar suaranya berputar pelan. Suara itu selalu mengingatkanku bahwa seperti mesin yang terus menyala, hidup pun harus terus berjalan dengan cinta yang jujur, hati yang kuat, dan keberanian untuk mulai dari awal lagi.